survei Pilgub Jateng, Kaisang jauh di bawah Lutfi dan Sudaryono kok. Ini di CNN nih. Survei yang mana? Survei yang dirilis oleh Indeks Data Nasional IDN. Oh, survei IDN. Kemarin kan sebelumnya ada survei juga dari Burhanuddin Muhtadi itu yang indikator kalau nggak salah. Katanya itu paling tinggi Kaisang. Iya, dengan responden 800. Iya, dia Kaisang tertinggi 17% apa berapa lah gitu. Iya. Terus? Nah, ini dengan responden 1.200. 17% juga? Enggak, ini selisihnya banyak banget. Kalau itu 17% versinya si siapa? Indikator. Ini 0,7. Ada 7-nya lah yang penting. Iya, 7 ya, karena ada tujuan dan juga ada tujuan. Itu di Jateng? Di Jawa Tengah, gitu. Berarti tinggian survei Kaisang di Jakarta dong? Wah, masa sih? 1%. Ini 0,7. Oh, berarti seharusnya dia? Jakarta dong, lumayan lah 1%. 1% dari, begini, katakan survei, itu siapa yang survei? Litbang Kompas. Litbang Kompas ya. Kalau 1% dari katakan 9 juta itu berarti sekitar 900-an ya? 900 ribuan ya. 90 ribu. 90 ribu ya? Iya. 90 ribu orang loh. PSI dapat berapa sih di Jakarta? PSI dapat ya. Berarti yang milih PSI nggak milih Kaisang dong? Kalau diambil cerita 1% itu kan 1% itu kemungkinan milih Kaisang. Oh, masih mungkin ya? Masih mungkin, atau sudah yakin lah. Yang lain-lainnya kan belum terlalu yakin kan. Tapi ini kalau gue baca dari survei sebelumnya yang katanya 17 sekarang cuma 0,7. Ini beda sampling, beda metode atau apa? Kok jauh banget loh. 17% 0,7 atau beda lembaga survei. Oh, beda lembaga survei ya. Beda lembaga survei. Kalau beda lembaga survei ya beda yang biayai. Misalnya kan gitu. Kita kan nggak tahu ya. Karena malah lembaga survei memang harus dibiayai kan. Lalu survei memang nggak pakai duit. Iya, betul. Iya. Nah, kalau di Jakarta ini kita tahu Litbang Kompas kan biasanya ya ini ya dia survei sendiri kata dia kan, dia biaya sendiri dan lain-lain. Iya, dan orang tahu lah konditenya Litbang Kompas itu sudah cukup dikenal. Tapi kalau sampai Jakarta aja 1%, ini kira-kira sekitar 130 hari nih menjelang pencoblosan. Iya. Itu upaya apa yang akan dilaksanakan kira-kira biar Kaisang ini kalau sama bapak yang disuruh maju Jakarta angkanya bagus lah. Kira-kira apa nih? Iya, kalau untuk maju Jakarta 130 hari harus mencapai 58%. Sembako, gue nggak yakin di Jakarta bisa bekerja maksimal. Iya, karena memang di Jakarta sudah banyak. Iya kan, di Jakarta kan relatif kan ya katakanlah ekonominya lebih bagus lah dibanding sama. Baru Madura juga dekat kan. Baru Madura dekat gitu loh. Ribet. Terus janji apa yang mesti dia janjikan sama warga Jakarta ya? Misalnya kan, masuk surga belum tentu. Dia nggak berani pasti janjikan masuk surga kan. Iyalah, lagian dia juga kan baru masuk PSI. Tapi ada yang bilang ini Kaisang ini belum punya bukti misalnya memenangkan PSI. Dari mana dia klaim dia punya kesuksesan katanya gitu. Kan kemarin PSI suaranya naik dari 1,9 sampai jadi 2, berapa gitu. Naik 1% ya lumayan lah ya. Lumayan lah. Siapa yang bisa naik 1% gitu? Iya lumayan naik. Bahkan di mana tuh daerah Maluku sana gitu kan. Nggak ada kantornya aja bisa menang. Kalau bukan Mas Kaisang prestasi siapa? Nggak ada kantornya. Ya di Pulau ND. Di Pulau ND? Pulau ND. PSI dapat. PSI itu juara 2. Tapi nggak punya kantor di sana? Nggak ada kantornya kelihatannya. Oh, hebat ya? ND tahu kan? Iya. Jadi, kalau rentetan Kepulauan Flores itu setelah kalau Kupang ini kita tahu lah itu daerah besar ya kan. Terus itu naik pesawat yang cuma sekali sehari adanya, pesawat baling-baling. Itu di Pulau ND. Nah, itu kan berarti kan namanya Kaisang efek kan di situ. Iya, berarti kan punya prestasi Kaisang. Oh iya, makanya dia didorong untuk jadi gubernur. Kaisang efek ya, bukan Kaisang efek. Bukan aparat efek loh itu Kaisang efek loh ya. Ya, aparat kan berdasarkan Kaisang. Oh iya. Efeknya kan berarti efek berjenjang. Berarti yang bilang kalau Kaisang belum bisa memenangkan PS itu salah dong. Salah. Buktinya menang belum, tapi sudah ada kenaikan. Trennya positif lah. Signifikan lah. Iya. 1% lumayan loh. Satu-satunya partai yang mengklaim partainya presiden nih kalau nggak bukan ada. Berarti Kaisang kenal banget sama presiden. Deket lah. Ya sering ngobrol lah. Gitu loh, yang belum tentu ketua umum lain loh. Mana ketua umum lain mau ketemu presiden itu kan pasti ada protokoler, ada apa. Kalau Kaisang? Kaisang enggak pakai protokoler. Langsung
WA langsung dijawab. Ini loh, ini susah nyari kayak gitu kok. Coba ketua umum partai mana yang kayak gitu. Nah, lo bayangin kalau ada gubernur, kalau Kaisang nanti maju gubernur, yang ketemu presiden itu nggak pakai protokoler, bro. Jadi blast plus lah, langsung. Langsung. Sama kayak misalnya lo jadi wali kota mundur tanpa protokoler misalnya. Itu boleh-boleh aja, Ong. Oh, ya. Udah WA. Udah WA bos, ya kan? Iya kan? Ya, DPRD itu alah apa itu? Makanya. Jadi ini kan kita membutuhkan orang-orang yang melampaui protokoler, bro. Oh, cepet gitu ya? Iya, kalau lo misalnya antri di bandara kan, lo ada antri di jalur ekonomi, kelas ekonomi, betul. Panjang banget. Di sini ada jalur bisnis. Itu. Iya. Sebelasannya ada jalur VIP. Prioritas. Nah, itu. Ya, mungkin itu ya maksudnya. Itu. Jadi cepet, apa-apa cepet. Lo bayangin kalau seorang gubernur, apa-apa cepet. Misalnya dia belum cukup umur mau jadi gubernur cepet ya gitu kan? Anggaran yang seharusnya proses dulu ini udah langsung dapet cepet. Jadi apa-apa cepet, nggak harus nunggu-nunggu. Kalau gubernur lain kan nunggu-nunggu. Gubernur lain kan by prosedur. Ini loh maksudnya. Nah, kita membutuhkan orang-orang yang berani membypass prosedur itu, bro. Iya betul. Kalau enggak repot. Iya, mungkin ini kan cuman punya waktu 13 tahun untuk mencapai Indonesia Emas itu. Maka kita 13 tahun lagi ya. Kata Pak Jokowi iya. Waktu 13 tahun. Bisa nggak ya harga emas sekarang naik loh? Oh iya, antam deh. Antam naik kan, kalau misalnya kita mau mencapai Indonesia Emas, harga emas terus naik kan makin mahal. Berarti ngejar sesuatu yang lari dong. Makanya itu dibutuhkan orang-orang yang mampu membypass prosedur. Oh iya, kira-kira orang yang mampu, yang nggak besok-besok deh, langsung malam ini. Nah, orang yang mampu sambil makan malam itu bisa meeting. Iya kan? Iya. Makan malamnya gubernur dan keluarganya itu kayak meeting dengan presiden. Ya kan? Kalau orang biasa jadi gubernur, lo mau apa-apa sebelum jadi gubernur, lo harus ikut prosedur. Usia lo minimal 30 tahun. Itu prosedural banget. Nah, kalau udah 30 tahun, lo di KTP jelas, kemudian lo daftar dan lain-lain. Itu prosedural. Itu sangat taat hukum itu. Iya, tapi kan Indonesia butuhkan bukan orang-orang kayak gini, bro. Kita panjang, 13 tahun tuh sebentar lagi. Iya, betul. Makanya kalau perlu ya nggak usah nyari orang lain ya, yang sekitar yang deket-deket aja. Iya, ngapain? Jadi kita butuh orang-orang yang berani ngelawan hukum, bro. Iya, dan kita juga perlu orang-orang yang nggak tahu malu. To the point. Tapi benar juga kok ya. Kalau survei di Jakarta cuma 1%, di Jawa Tengah 0,7, ini wah masyarakat itu belum terbuka ya. Masyarakat itu masih berpikirnya linier, iya. Masih nggak keluar dari kotak berpikir, out of the box gitu loh. Masyarakat tuh masih maunya itu untuk menjadi seorang gubernur, orang itu harus punya pengalaman, harus bersih, sekolahnya bagus, gitu loh. Kalau bisnis juga bisnisnya pernah berhasil, soft skillnya juga bagus. Iya, gitu. Jadi yang dibutuhkan bukan cuma berpikir out of the box sekarang, out of the brain. Nggak punya otak. Tapi masyarakat itu begitu ya kok ya, masih terlalu normal ya. Iya. Masih terlalu waras gitu loh masyarakat ini. Kita kalau nungguin kayak gitu, kapan kita bisa ngelawan Amerika? Iya, betul. Kapan kita bisa ngelawan China, Jepang, Korea? Kapan bisa ngelawan orang tua? Kan karena terlalu normal. Kalau terlalu makanya yang dibutuhkan sekarang pemimpin-pemimpin yang abnormal, bro. Iya, pemimpin yang kira-kira ya sekarang lagi banyak disodor-sodorin. Iya. Pemimpin yang pertama itu nir etika katanya. Itu bukan nir etika. Nah iya. Kan beda, nir etika sama nggak punya etika tuh beda. Iya kan? Kalau nir etika itu artinya ini loh jalan yang benar, dia lewat sana-sana, nginjek kepala-kepala, itu nir etika ya. Kalau nggak punya etika, itu emang belum beli. Etika bisa dibeli ya? Bisa loh? Bisa. Etika bisa dibeli loh? Bisa. Ini kok. Gua kalau beli aja, kalau nonton aja beli di etiket. Lain etiket itu 21 kan bioskop. Filmnya Denny mau tayang. Iya, mau tayang. Setelah nggak tayang, mau tayang. Kita promoin dong sebagai teman kan. Nah, ini kok. Ini banyak yang nanya nih teman-teman gue nih. Iya. Itu serius Kaisang dengan survei segitu dia mau maju. Ini patokannya masih survei ya? Itu kan pikiran-pikiran orang-orang yang berpikirnya masih dalam box survei. Iya. Berpikirnya masih itulah gua kadang-kadang heran. Heran teman-teman gue masih pada normal banget sih. Iya, kita nih seolah-olah
dianggapnya semua kita orang waras gitu. Seolah-olah kita ini pada waras semua. Jadi cari gubernur itu yang misalnya memang track recordnya bagus, dia pernah maksudnya pernah ada di eksekutif, misalnya gitu ya. Pernah dijenjang di bawahnya, meritokrasi, yang dipikirin kayak gitu. Normal banget sih. Kapan anak-anak muda bisa melompat, bro? Betul. Kapan anak-anak di bawah umur bisa seolah-olah bisa mengerjakan orang-orang di atas umur? Makanya. Jadi kalau kita berpikir normal, kan kayak urut kacang. Yaitu misalnya lo harus berprestasi dulu, sekolah lo harus berprestasi, lo punya kepemimpinan bagus di masyarakat, kalau lo bisnis lo berhasil, attitude lo juga. Kalau seandainya misalnya jadi gubernur atau jadi pemimpin harus bagus attitude-nya, harus sekolahnya berhasil, bisnis harus berhasil. Orang-orang gagal nggak punya peluang jadi gubernur. Betul. Nggak fair dong. Dan anak-anak pejabat tidak bisa memanfaatkan orang tuanya. Gimana? Percuma punya bapak. Percuma punya bapak tinggi banget tapi nggak ada yang namanya misalnya nih koncoisme, KKN. Untuk apa? Jadi jangan terlalu normal lah, tolong ya. Makanya masyarakat kita ini ya bro, kita penting nih ngomong sama publik nih kita nih kesempatan ya. Udah deh, lo yang berpikir normal itu berpikir yang salah. Iya. Dan jangan juga yang teman-teman yang sekarang masih waras, tolong kurangi kewarasannya. Karena kandidat kita lucu-lucu ya. Loh, iya toh? Iya. Kandidat itu pertama ini ada yang udah uzur. Ada. Ada pengusaha jalan tol yang subur. Iya. Ada, ya kan? Ada di bawah umur. Ada juga yang kemarin itu. Apa tuh? Siapa calon wali kota Tangsel? Iya. Oh, si Michelangelo. Siapa namanya gue lupa. Gue ingat Michelangelo. Bahkan ada juga kandidat. Nah ini isu kan, namanya juga lagi disodor-sodorin. Dia itu pernah jadi misalnya ajudan pejabat. Oh iya. Nah itu dia berusaha untuk naik kelas kan, dari ajudan dia harus punya ajudan. Oh iya, jadi gitu loh. ajudannya. Nanti kalau dia menang kok hari pertama pasti ribet banget. Kenapa? Waktu dia panggil ajudan mohon ke depan, dia ikut ke depan. Dia lupa kalau dia itu udah misalnya jadi pejabat, ya kan? Ini loh maksudnya jangan terlalu normal. Makanya jadi kita himbau ya. Kita himbau kepada teman-teman lah ya. Udahlah please, di Indonesia itu saat ini jangan berpikir normal. Iya, dan juga jangan terlalu waras lah. Iya, lo akan capek nunggu antrian, akan capek nunggu berkompetisi. Jadi udah deh, bagi lo yang hidup lo gagal, yang lo belum cukup umur, ya, hidup lo gagal jadi pengusaha gagal, kemudian sekolah lo biasa-biasa saja, kemudian prestasi akademiknya nggak ada, nyaris nggak ada, kemudian nggak punya pengalaman organisasi sebelumnya, lo punya kesempatan. Yang penting bapak lu penguasa. Tuker bapak yang paling penting. Iya itu, minta ya dengan hormat ke ibu masing-masing. Iya. Bisa nggak bapaknya ditukar ke yang punya kuasa kan gitu kan? Iya. Ini namanya kan ide brilian. Benar bro. Ide brilian kan? Iya kan sebentar lagi nih pasti banyak pejabat-pejabat baru kan. Oh iya. Udah, ibunya disuruh. Ini kesempatan karena katanya tiap pergantian kekuasaan itu ada 3.000 jabatan baru. Nah, artinya kita punya 3.000 pejabat baru yang masing-masing punya anak. Jadi ada 3.000 anak yang akan meneruskan Indonesia masa depan. Indonesia emas. Nah, jadi kita nggak perlu lagi meragukan bahwa kita bisa melompat mengalahkan Amerika. Coba kalau semua anak muda cara berpikirnya kayak Mas Gibran, kayak Mas Kaisang. Wah, lo bayangin bro. Keren dan semua anak muda punya bapak presiden. Presiden kita banyak banget gitu. Wah, itu harapannya begitu. Oh, pasti. Lo tahu kan lo ada DPA itu? Dewan Pensiunan. Dewan Penitipan Anak. Oh iya. Atau kalau nggak Dewan Pesanan Ayah. Mungkin kita nggak tahu. Itu adalah mungkin ya. Itu mungkin tempat berkumpulnya nanti anak para orang-orang yang mau atau yang sudah pensiun, yang anak-anaknya ingin meneruskan. Nah, ini kan peluang. Ini loh Indonesia tuh harusnya kayak gini loh. Jadi, ya. Makanya Indonesia itu kayak dulu tuh ada American Dream kan. Siapa saja lo dari latar belakang apapun lo bisa bermimpi jadi sukses di Amerika. Bisa jadi pengusaha, bisa jadi apapun. Nah sekarang Indonesian Dream. Lo mau
cara berpikir lo, nilai sekolah lo biasa saja, lo mau gagal usaha, lo mau apa, lo bisa maju. Asal gitu bapak lo. lu Asal pejabat bapak penguasa. itu Indonesian Dream, bro. Oh, tapi ada satu lagi nih. Kenapa? Indonesia Wet Dream. Mimpi basahnya Indonesia.